Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi fungsi trigonometri bilangan real. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 107 sampai 110 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Di dalam aktivitas eksplorasi ini, kamu akan menentukan koordinat titik-titik yang diberikan menggunakan bantuan perbandingan trigonometri, segitiga siku-siku. Nomor 1, titik A, B, C, dan D pada gambar 3.10 berada pada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berpusat di titik asal 0,0 dan berjari-jari satu satuan. Berdasarkan informasi pada gambar tersebut, tentukan koordinat keempat titik itu. Perhatikan tanda positif atau negatif dari koordinat-koordinatnya. Misalkan ini adalah untuk yang A, ini B, C, dan D. Kita bisa menggunakan trigonometri yaitu sin. Misalkan sudutnya adalah T sama dengan desam, depan samping, atau Y per R. Karena jari-jarinya satu semua, maka R-nya adalah 1. Sehingga sin T itu sama dengan Y. Sedangkan untuk cos T sama dengan X per R. Karena R-nya sama dengan 1, sehingga cos T sama dengan X. Kita tentukan untuk A, Y nilainya adalah sin T. T-nya di sini pi per 6. Sin pi per 6, kita perhatikan sudut istimewa pi per 6. Yang ini adalah pi per 6 sama dengan 30 derajat, nilai sinnya adalah setengah. Sehingga Y sama dengan setengah. Untuk cos T sama dengan X atau X sama dengan cos pi per 6. Nilai cosnya yaitu setengah akar 3. Sehingga X sama dengan setengah akar 3. Maka titiknya, karena titik di sini X-nya positif, Y-nya positif. X-nya yaitu setengah akar 3 dan Y-nya adalah setengah. Sekarang yang B, dengan cara yang sama, Y sama dengan sin T. Sama dengan sin T-nya di sini negatif 5pi per 4. 5pi per 4, kita perhatikan bagian ini. 5pi per 4 sama dengan 225. Nilai sinnya yaitu negatif setengah akar 2. Kita tulis di sini Y sama dengan negatif setengah akar 2. Sedangkan X itu sama dengan cos T. T-nya adalah negatif 5pi per 4. X sama dengan nilai cos yaitu negatif setengah akar 2. Kita perhatikan letak titiknya. Untuk Y-nya adalah positif, sedangkan X-nya adalah negatif. Maka nilai Y-nya adalah positif. Maka titiknya yaitu X-nya negatif setengah akar 2, Y-nya setengah akar 2. Untuk yang C, Y sama dengan sin T. T-nya di sini 4pi per 3. Y sama dengan nilai sin 4pi per 3. Kita perhatikan baris yang ini sama dengan 240. Nilai sinnya yaitu negatif setengah akar 3. Sedangkan X sama dengan
cos 4pi per 3. X sama dengan nilai cos yaitu negatif setengah. Kita perhatikan letak titiknya. X-nya negatif dan Y-nya negatif. Sehingga titiknya yaitu X-nya negatif setengah dan Y-nya negatif setengah akar 3. D, Y sama dengan sin T-nya di sini negatif pi per 4. Pi per 4 kita perhatikan yang ini sama dengan sudutnya 45. Nilai sin setengah akar 2. Untuk X sama dengan cos negatif pi per 4. X sama dengan nilai cos yaitu setengah akar 2. Kita perhatikan letak titiknya. Untuk X adalah positif, sedangkan yang Y negatif. Sehingga titiknya adalah setengah akar 2, Y-nya negatif setengah akar 2. Nomor 2, berdasarkan perhitunganmu pada nomor 1 secara umum, bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik yang berada pada lingkaran satuan jika diketahui besar sudutnya? Koordinat titik X tersebut sama dengan nilai kosinus sudutnya, sedangkan koordinat Y sama dengan nilai sinus sudutnya. Definisi 3.2, fungsi kosinus, fungsi sinus, dan fungsi tangen. Misalkan T adalah sembarang bilangan real dan P, X, Y adalah titik pada lingkaran satuan yang bersesuaian dengan sudut pusat T, seperti pada gambar 3.11 berikut. Fungsi-fungsi trigonometri, kosinus, sinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen secara berturut-turut didefinisikan sebagai berikut. Kalau cos T sama dengan X, sehingga sekan T sama dengan 1 per X. Sehingga bisa dituliskan di sini kalau sekan T itu sama dengan 1 per cos T. 1 per cos T nilainya adalah X. Sehingga sekan T sama dengan 1 per X, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Kalau sin T sama dengan Y, sehingga kosekan T sama dengan 1 per Y. Sehingga didapat di sini kalau kosekan T itu sama dengan 1 per sin T. Sama dengan 1 per sin T nilainya adalah Y. 1 per Y. Di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Kalau tan T sama dengan Y per X. X tidak boleh sama dengan 0. Kalau kotangen T itu sama dengan 1 per tan T. Sama dengan 1 per tangen Y per X, sehingga ini kita balik menjadi X per Y. Ini kalau kotangen T. Contoh 3.3, menentukan nilai fungsi trigonometri. Titik P merupakan titik pada lingkaran satuan yang bersesuaian dengan sudut pusat T. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.12, tentukan sin T, cos T, dan tangen T. Kita perhatikan di sini. Sin T itu sama dengan Y, sehingga Y-nya di sini titiknya adalah X, Y. Y-nya negatif 4 per 5. Kalau cos T itu sama dengan X. X-nya adalah negatif 3 per 4. Seharusnya di sini salah per 5. 3 per 5. Maka tan T, tangen T itu adalah Y per X. Y-nya di sini negatif 4 per 5 dibagi X-nya negatif 3 per 5. Sama dengan negatif dibagi negatif positif, maka 4 per 5 kita kalikan dengan ini dibalik 5 per 3. 5-nya kita coret, maka hasilnya adalah 4 per 3. Mari mencoba 3.3.
Sudut pusat T bersesuaian dengan sebuah titik koordinat negatif 1/2 dan akar 3/2. Ini adalah titik X dan ini adalah Y-nya. Pada lingkaran satuan, tentukan nilai sin T, cos T, dan tangen T. Untuk sin T sama dengan Y. Y-nya di sini akar 3/2. Sedangkan cos T sama dengan X. Nilai X-nya adalah negatif 1/2. Maka tan T Y per X. Y-nya adalah akar 3/2 dibagi X-nya negatif 1/2. Atau sama dengan akar 3/2 dikalikan dengan ini dibalik negatif 2/1. 2-nya kita coret, maka sama dengan positif dikali negatif, negatif akar 3. Ini adalah tan T. Contoh 3.4. Menentukan nilai fungsi trigonometri. Tentukan nilai sin T, cos T, dan tangen T untuk T sama dengan pi/2. Kita perhatikan untuk pi/2 sama dengan 90 derajat. Kalau digambar dengan koordinat kartesius, di sini letak titiknya, yaitu 0,1. 0 adalah X-nya, 1 adalah Y-nya, sehingga sin T sama dengan Y. Y-nya di sini 1. Cos T sama dengan X. X-nya 0. Maka tan T Y per X. Y-nya 1, X-nya 0. Karena per 0, maka jawabannya untuk tan T tidak terdefinisi. Atau kita harus ingat tabel istimewa ini. Nilai pi/2, kita perhatikan baris yang ini. Sin T nilainya 1. Cos T nilainya 0. Sedangkan tangen di sini tak terhingga atau tidak terdefinisi. Mari mencoba 3.4. Tentukan sin T, cos T, dan tangen T untuk T sama dengan pi. Kalau kita gambar dengan menggunakan koordinat kartesius, maka ini adalah setengah putaran. Besar sudutnya 180 atau pi. Maka titik ini yaitu negatif 1,0. Sehingga sin pi sama dengan Y. Sama dengan Y-nya di sini 0. Sedangkan cos pi sama dengan X. X-nya negatif 1. Maka tan pi Y per X sama dengan Y-nya 0, X-nya negatif 1. Sehingga tan pi sama dengan 0 dibagi negatif 1, 0. Atau kita bisa menggunakan tabel istimewa ini. Baris yang ini, pi sama dengan 180, nilai sinnya adalah 0, nilai cosnya negatif 1, dan nilai tannya adalah 0. Demikian materi fungsi trigonometri bilangan real. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.